Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 857. Cao Renli tersenyum dan berkata dengan sangat datar. Kami sudah memikirkannya dan menyetujui permintaan Anda, tapi sebelum itu, saya punya permintaan kecil. Saya harap Tuan Dou dapat membantu. Sepertinya dia sudah menduga ucapan seperti itu, dan tidak ada kejutan di wajah Dou Wenseng. Memang agak berlebihan datang ke sini dengan meriah dan meminta sumber daya. Jika Anda tidak menemukan sesuatu yang berguna untuk diperdagangkan, pihak lain tidak akan menyetujuinya dengan mudah. Jika kamu ingin kami membantumu, katakan saja. Saya harap Tuan Dou mau maju dan membantu saya membunuh beberapa orang. Setelah itu, brigade pengawal kami akan menawarkan 1000 ton kristal naga sebagai hadiah. Saya juga berharap Tuan Dou akan mempertimbangkannya. 1000 ton kristal naga. Dou Wenseng menyentuh dagunya dan sangat puas dengan apa yang dibawakan oleh brigade pengawal. Mampu mengeluarkan 1000 ton kristal naga dalam satu tarikan napas sudah cukup untuk membuktikan ketulusanmu, tapi aku ingin tahu siapa orang yang ingin kamu bunuh, mungkinkah itu sekte dari dunia seni bela diri kuno? Tuan Dou, Anda terlalu banyak berpikir. Orang yang ingin kami bunuh bukan dari dunia seni bela diri kuno, tapi dari dunia sekuler. Dou Wenseng sedikit terkejut dengan perkataan Cao Renli. Di dunia sekuler Tiongkok, brigade pengawal mereka adalah raksasa, dengan dominasi absolut. Secara logika, tidak ada seorang pun yang menjadi lawan mereka, dan tidak perlu meminta bantuan mereka. Seberapa kuat orang yang ingin kamu bunuh? Kami tidak tahu kekuatan spesifiknya, tapi menurut spekulasi, itu seharusnya tetap berada di alam abadi duniawi, jadi kami hanya bisa meminta Tuan Dou untuk membantu kami memecahkan masalah. Bumi abadi. Mendengar ini, Dou Wenseng dan Tao Zhenlong saling memandang dengan heran. Di dunia sekuler, karena tipisnya energi spiritual, sudah sangat sulit bagi mereka untuk berkultivasi ke alam fana. Tapi saya tidak pernah menyangka akan ada orang di sini yang bisa berkultivasi ke alam abadi di bumi. Hal ini membuat Dou Wenseng merasa terkejut dan luar biasa. Dan ini juga mencerminkan dari sisi bahwa bakat lawan mungkin lebih unggul dari yang lain, bahkan jika ditempatkan di dunia seni bela diri kuno, itu sangat jarang. Kalau tidak, mustahil mencapai ketinggian seperti itu di dunia sekuler. Bagaimanapun, saya hanya berkultivasi ke alam abadi. Itu benar, pihak lain seharusnya menjadi ahli di bidang keabadian duniawi. Tidak ada keraguan tentang ini. Yakinlah, Tuan Dou. Dou Wenseng berpikir sejenak dan berkata, saya menyetujui permintaan Anda. Siapkan kristal naga terlebih dahulu, lalu beri saya informasi tentang pihak lain. Saya akan membantu Anda menangani targetnya. Oke, kalau begitu ayo buat kesepakatan. 7 hari berlalu berturut-turut, dan lebih dari setengah bulan telah berlalu sejak kematian Su Chen. Dalam setengah bulan terakhir, dunia budidaya dan keuangan Zonghai berada dalam keadaan gempar. Beberapa orang bersorak dan memberi semangat, karena kematian Su Chen telah menghilangkan batu besar dari kepala mereka sepenuhnya. Mulai saat ini, tanpa kendala orang lain, dunia seni bela diri Zonghai dapat berkembang kembali dengan bebas. Namun banyak juga keluarga yang merasa kasihan atas kematian Su Chen. Pasalnya, dunia pencaksilat Zonghai yang dibina oleh Su Chen telah mempertahankan tren perkembangan damai sejak lama. Bahkan jika seorang guru datang untuk memprovokasi dia akan ditampar sampai mati oleh guru Su yang terkenal itu. Sekarang setelah dia meninggal, dunia seni bela diri Zonghai setara dengan kehilangan payung pelindung. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Selain itu, grup Lin adalah pihak yang paling terkena dampak dari kejadian ini. Selama lebih dari setengah bulan, Lin Ruohan sakit parah. Urusan dan proyek perusahaan telah ditunda. Kelompok besar tanpa pemimpin ibarat mobil. Jika ada masalah dengan mesinnya, maka akan dibuang. Selain itu, harga saham Lin Group juga sedang terpuruk. Harga pasar turun hingga batasnya setiap hari. Hanya dalam setengah bulan, aset grup Lin menyusut 50%. Jika ini terus berlanjut, masa depan grup Lin dapat terlihat jelas. Apakah kamu ingin istirahat? Jian Yuan bertanya dengan lembut setelah turun dari lantai atas. Long Yuan menggelengkan kepalanya. Ada beberapa botol vodka kental di atas meja kopi. Dia juga tidak terlihat sehat. Dia tidak tidur selama lebih dari setengah bulan. Dia telah memikirkan kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi setiap kemungkinan akan berakhir sia-sia tanpa hasil apapun. Jian Yuan duduk dengan tenang di samping Long Yuan dan dengan hati-hati mencoba. Apakah menurutmu Su Chen benar-benar akan? Tidak. Long Yuan berkata dengan tegas. Saya sudah mengenalnya selama hampir 4 tahun. Saya mengetahui kekuatan dan metodenya dengan jelas. Bahkan jika langit runtuh, dia tidak akan mati. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita harus selalu mencari solusi. Tidak masalah jika terus menundanya seperti ini. Tunggu sebentar lagi. Long Yuan menghela nafas. Tunggu saja sampai Ratu melupakan kesedihannya. Sedangkan untuk pekerjaan pencarian dan penyelamatan, saya akan melakukannya secara diam-diam. Tetapi dengan kondisi Ruohan, tidak mudah baginya untuk keluar. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Ini adalah satu-satunya hal yang bisa kita lakukan sekarang. Long Yuan berkata tanpa daya. Keesokan paginya, Long Yuan duduk di tembok tinggi di luar villa. Ia merasa hal ini akan memperluas wawasannya dan memudahkannya memikirkan masalah-masalah yang tidak ia ketahui sama sekali. Dering-dering-dering. Saat ini, ponsel Long Yuan berdering. Itu adalah panggilan Selina. Awalnya, setiap kali Selena menelepon, Long Yuan akan bersemangat.
Karena ini berarti kemungkinan besar berita tentang Su Chen telah ditemukan. Namun seiring berjalannya waktu, Long Yuan menjadi terbiasa, karena setiap kali dia kecewa. Kami telah menemukan petunjuk. Setelah panggilan tersambung, Selina berkata dengan singkat dan padat, dengan kegembiraan yang sulit disembunyikan dalam kata-katanya. Ada petunjuk. Jantung Long Yuan berdebar kencang dan dia hampir menjatuhkan ponselnya ke tanah. Di mana kamu menemukan petunjuknya? Seseorang baru saja menelepon saya dan mengatakan bahwa dia adalah seorang ilmuwan dari Tiongkok. Dia mengatakan bahwa dia menangkap gambar Pasifik Selatan melalui satelit rendah bumi. Saya pikir kita bisa membuka terobosan dari sini untuk mencari tahu kebenaran masalah ini. Petik 2. Oke, bawa seseorang ke sana sekarang. Jika kamu punya berita, tolong kirimkan padaku tepat waktu. Bagus. Setelah menutup telepon, Long Yuan tampak sangat bersemangat. Setelah bekerja keras selama berhari-hari, akhirnya kami mendapatkan hasil. Karena saya baru saja mengabadikan lokasi jatuhnya pesawat. Dia tidak mengetahui keberadaan Su Chen, jadi Long Yuan tidak memberitahu orang tua Lin Ruohan dan Su Chen tentang hal ini. Bersiaplah untuk memberitahu mereka ketika ada berita lebih lanjut, agar Anda mendapatkan banyak kegembiraan. 3 jam kemudian, ponsel Long Yuan berdering lagi. Selena lah yang menelepon. Bagaimana kabarmu? Apakah ada berita? Long Yuan berkata dengan penuh semangat. Kita telah jatuh ke dalam perangkap satu sama lain, segera bawa ratu dan mereka pergi. Bab 858. Setelah mendengar kata-kata Selina, wajah Long Yuan dipenuhi dengan tampilan yang luar biasa. Saya benar-benar tidak mengerti bagaimana masalah ini bisa dikaitkan dengan jebakan. Apa yang terjadi? Ceritakan pelan-pelan. Pihak lain bukanlah ilmuwan sama sekali, tapi seorang pembunuh yang dikirim oleh dalang di balik layar. Mereka ingin mengusir kita semua. Batuk, batuk, batuk. Sebelum Selena menyelesaikan perkataannya, terdengar suara batuk darah. Keduanya telah bertarung berdampingan selama bertahun-tahun, dan Long Yuan segera menyadari keseriusan masalah ini. Kenyataannya jauh lebih mengerikan daripada yang saya bayangkan. Bagaimana situasinya di sana? Aku akan pergi untuk mendukungmu sekarang. Selina di ujung telepon berlari dan terengah-engah. Kekuatan lawan sangat kuat, dan mungkin tidak kalah dengan Anda. Geisen dan saya bekerja sama, tetapi mereka bukan tandingannya. Robert mati di tangan lawan untuk melindungi kami, kalau tidak saya akan pergi ke sana. Menemui Tuhan sekarang. Selina berbicara sangat cepat, karena takut dia akan ditembus oleh pihak lain sedetik berikutnya. Maka tidak akan ada kesempatan untuk berbicara. Meskipun kamu adalah kepala staf tentara salib, tapi sekarang, dengarkan aku, kejadian ini bukanlah kecelakaan, tapi konspirasi besar. Orang-orang yang bersembunyi di kegelapan tidak hanya melawan raja, tapi juga melawan kekuatan. Tentara salib kita. Sangat jelas juga. Jadi mereka telah melakukan persiapan yang matang kali ini. Kamu bergerak cepat dan melarikan diri bersama ratu. Yang ingin dilakukan orang-orang di belakang layar bukanlah memancing harimau itu menjauh dari gunung, tapi membunuh mereka semua. Saya yakin saat ini saatnya, seseorang sudah mulai menyerbumu. Dan pihak lain pastilah seorang master, kamu tidak boleh bertindak berdasarkan dorongan hati, segera bawa ratu pergi, jika kamu tidak melindungi ratu, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Oke, aku mengerti. Setelah menutup telepon, ekspresi Long Yuan Dao sangat dingin. Gelombang niat membunuh dilepaskan dari tubuhnya. Seluruh triumvira terselubung di dalamnya. Sebelumnya, Selena membawa 6 komandan legiun ke sana. Namun dengan kekuatannya, mereka tetap bisa diremukkan oleh lawan. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa dalang di balik layar benar-benar mampu menghancurkan seluruh perang salib timur. Setelah melompat turun dari tembok tinggi, Long Yuan kembali ke villa. Long Yuan tidak tahu siapa yang akan dikirim pihak lain. Adapun apakah dia akan menjadi lawan mereka, ini juga tidak diketahui. Tapi Long Yuan masih berencana melakukan apa yang diminta Selena. Hidupku sendiri tidak penting, tapi aku tetap harus melindungi keselamatan ratu. Anda tidak boleh bercanda dengan hidupnya. Selain itu, Long Yuan tahu apakah dia bisa melihat Selena lagi di masa depan tidak diketahui. Melihat ekspresi Long Yuan yang salah, Jian Yuan segera melangkah maju untuk menyambutnya. Apakah terjadi sesuatu? Jangan banyak bertanya dulu. Kembalilah dan kemasi barang-barangmu. Ayo kita pergi bersama. Di sini sudah tidak aman lagi. Jian Yuan membeku di tempat. Long Yuan selalu identik dengan kekuatan di hatinya. Namun tak disangka, terjadi sesuatu yang bahkan dia tidak bisa atasi. Oke, saya mengerti. Saya akan memberitahu Ruohan dan yang lainnya sekarang. Dalam waktu kurang dari 5 menit, orang tua Lin Ruohan dan Su Chen dijatuhkan. Ratu, Paman dan Bibi, situasi saat ini sangat rumit. Saya tidak bisa menjelaskan terlalu banyak kepada Anda, tetapi di sini tidak aman lagi. Saya harus membawa Anda pergi secepat mungkin. Bagus. Lin Ruohan tidak bertanya terlalu banyak. Long Yuan adalah saudara laki-lakinya yang baik, Chen. Dia pasti punya alasan untuk melakukan ini. Setelah mendapat penjelasan singkat, kelima orang itu tidak membawa apa-apa, langsung menuju bengkel, mengambil mobil, dan bersiap berangkat. Namun sebelum mobil meninggalkan kompleks villa, terdengar cibiran dari segala arah. Aku sudah di sini. Jika kamu pergi begitu saja, bukankah perjalananku akan sia-sia? Merasakan tekanan dalam kata-katanya, wajah Long Yuan berubah liar. Karena dia sudah merasakan bahwa kekuatan pihak lain lebih unggul darinya. Tubuh Lin Ruohan dan yang lainnya gemetar dan wajah mereka menjadi pucat. Meskipun dia telah mencapai alam setengah dewa, dia masih tidak dapat menahan tekanan. Dan di antara mereka berlima, dia cukup bagus. Orang tua Su Chen dan Jian Yuan semuanya adalah orang biasa.
Mereka hampir pingsan karena tekanan itu. Kalian tetap di dalam mobil, aku akan turun dan melihat apa yang terjadi. Pada saat kritis, Long Yuan sangat tenang. Dia tidak meminta Jian Yuan mengusir beberapa orang seperti di film. Di depan master level ini, mustahil untuk menyelinap pergi. Saya tahu, saya tahu. Long Yuan berdiri di halaman. Pada saat ini, bayangan hitam melintas, dan sebelum Long Yuan dapat melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi, dia melihat seorang lelaki tua berdiri di depannya, kurang dari 5 meter jauhnya. Dan lelaki tua ini tidak lain adalah Do Wenseng, tetua agung dari Sekte Tinju Pembunuh. Merasakan aura menakjubkan di tubuh Do Wenseng, mata Long Yuan menyipit. Apakah kamu dari dunia seni bela diri kuno? Aku tidak menyangka kamu masih bisa melihat asal-usulku, kata Do Wenseng sambil tersenyum, seolah sedang melihat mangsa yang sekarat. Dan yang biasanya paling dia suka lakukan adalah menyaksikan orang-orang lemah itu perlahan mati kehabisan darah. Perasaan berjuang itu akan membuatnya merasa bahwa ini adalah hal yang sangat nyaman. Jadi saat ini, dia tidak keberatan bermain dengan Long Yuan untuk sementara waktu. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu seharusnya berasal dari sekte tingkat kedua dari dunia seni bela diri kuno. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu sebenarnya ikut campur dalam urusan dunia sekuler. Ini benar-benar menjadi lebih baik dan lebih baik. Long Yuan berasal dari keluarga Long, keluarga tingkat 4 di dunia seni bela diri kuno, jadi dia bisa mengetahui asal-usul Do Wenseng dalam sekejap. Kamu sebenarnya tahu bahwa aku berasal dari sekte tingkat 2. Kali ini, ekspresi Do Wenseng menjadi tegang. Karena perkataan Long Yuan membuatnya sangat terkejut. Bagi dunia sekuler, segala sesuatu di dunia seni bela diri kuno adalah rahasia, seperti misteri, tidak diketahui semua orang. Dan dia sebenarnya bisa menebak bahwa dia berasal dari sekte generasi kedua, jadi kemungkinan besar dia juga berasal dari dunia seni bela diri kuno. Jika tidak, mustahil untuk mencapai alam abadi duniawi di usia yang begitu muda. Hal ini mustahil dilakukan oleh siapapun di dunia sekuler. Saya tidak tahu banyak tentang dunia seni bela diri kuno, tapi saya tahu sedikit tentang sekte tingkat kedua Anda. Long Yuan berkata dengan suara yang dalam. Jika kamu memberitahuku siapa dalang di balik layar ini, maka semua orang akan senang hari ini. Jika kamu masih bersikeras untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan, maka hari ini kita akan berjuang sampai akhir. Apakah kamu mengancamku? Do Wenseng juga berkata dengan hati-hati. Tentu saja tidak, aku hanya sedang menegosiasikan persyaratan denganmu. Ekspresi Long Yuan sangat tenang, tanpa niat untuk berkompromi, dan dia berkata. Tentu saja, jika Anda ingin menafsirkannya sebagai ancaman, saya tidak peduli. Bab 859. Wajah Do Wenseng penuh senyuman. Dia sudah melihat dengan jelas kekuatan Long Yuan. Tapi dia tidak pernah menyangka kalau anak laki-laki di depannya akan berani berbicara omong kosong di depannya. Orang bodoh benar-benar tidak kenal takut. Saat ini, aku tidak ingin bermain-main denganmu lagi. Sejujurnya, aku datang ke sini hari ini hanya untuk membunuhmu. Tetapi, saat berbicara, Do Wenseng mengarahkan pandangannya pada Lin Ruohan dan Jian Yuan di dalam mobil. Jika kamu bersedia, serahkan kedua wanita itu, maka aku bisa membiarkanmu mati dengan damai. Jika tidak, aku akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Saya tidak khawatir. Anda juga pasti berasal dari dunia seni bela diri kuno, jadi Anda harus tahu bahwa kami memiliki banyak cara untuk menyiksa orang. Jika Anda tidak bekerja sama, maka saya dapat mencobanya pada Anda untuk memberi tahu Anda bahwa hidup ini lebih buruk daripada hidup. Betapa rasanya kematian. Hehe. Long Yuan tersenyum, sudah bertahun-tahun dan tidak ada yang berani berbicara seperti ini padaku. Kalau begitu aku akan melanggar peraturan ini hari ini. Do Wenseng melambaikan tangannya yang besar, dan 3 semburan energi terbang menuju Long Yuan. Dalam sekejap, terjadi fluktuasi di udara, seolah-olah udara pun terbelah dan mengalir langsung menuju Long Yuan. Melihat situasinya tidak baik, Long Yuan meningkatkan momentumnya ke puncak dalam sekejap. Kekuatan Earth Immortal distimulasi sepenuhnya oleh Long Yuan, dan dia secara akurat menghindari serangan Do Wenseng. Haha, aku cukup pandai dalam hal itu, tapi kamu mengelak. Do Wenseng tersenyum dan berkata, kalau begitu mari kita lihat seperti apa langkah selanjutnya. Meskipun keduanya tidak melakukan konfrontasi tatap muka yang nyata, Do Wenseng telah sepenuhnya mengetahui kekuatan Long Yuan dengan setiap gerakan yang dia lakukan. Jadi yang harus kita lakukan sekarang adalah membunuhnya secara perlahan. Dan inilah yang paling mereka suka lakukan di dunia seni bela diri kuno. Do Wenseng mengayunkan pukulannya dengan ringan, dan bayangan tinjunya membesar di udara. Kekuatan yang terkandung di dalamnya berada di luar imajinasi orang biasa. Menghindari ketiga semburan energi itu sudah membuat Long Yuan sedikit kehabisan napas. Tapi sebelum dia bisa mengambil nafas, serangan Do Wenseng datang satu demi satu, tanpa memberinya kesempatan. Melihat situasinya tidak baik, tangan Long Yuan membentuk segel tangan misterius, dan kemudian dia melihat penghalang tak terlihat muncul di depannya. Bang! Dalam sekejap mata, bayangan tinju bertabrakan dengan penghalang tak terlihat. Suara teredam yang besar bergema di seluruh villa, dan dampak yang besar membuat Long Yuan mundur beberapa langkah. Berdebar. Dampak yang dibawa oleh bayangan tinju menghantam Long Yuan dengan kuat. Long Yuan menjerit dan menghantam tembok tinggi di halaman villa. Seteguk darah muncrat, dan seluruh orang itu roboh ke tanah dalam kondisi yang menyedihkan, bahkan tidak mampu berdiri dari pinggangnya. Yuan panjang. Jian Yuan berteriak. Selama periode waktu ini, hubungan antara dia dan Long Yuan juga berkembang pesat. Sekarang melihat pria kesayangannya dipukuli seperti ini, bagaimana mungkin dia tidak merasa tertekan? Jangan keluar, aku baik-baik saja.
Long Yuan berteriak dan menghentikan tindakan Jian Yuan dan Lin Ruohan. Hidupmu sendiri tidak penting. Tapi mereka harus diselamatkan. Wah, kamu akan mati, tapi kamu masih memikirkan wanita lain. Kamu adalah benih yang penuh gairah. Dou Wenseng tersenyum dan berkata, tapi jangan khawatir, setelah kamu mati, aku akan membantumu menjaga kedua wanita itu, haha. Kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Begitu dia selesai berbicara, Long Yuan melompat dari tanah dan bergegas menuju Dou Wenseng seperti seekor harimau yang menuruni gunung. Situasi saat ini sudah jelas. Dalam kejadian ini jelas ingin membunuh semua orang. Sekarang pihak Selina hampir bisa dikatakan telah hancur total. Jika pihaknya tidak dapat bertahan lagi, maka tentara salib akan benar-benar hancur. Aku tidak menyangka setelah dipukul seperti ini, aku bisa melancarkan serangan balik yang putus asa. Aku benar-benar meremehkanmu. Melihat Long Yuan yang mengancam, Dou Wenseng menjadi tenang dan tenang, seolah-olah dia tidak memasukkannya ke dalam hati sama sekali. Dia telah mencapai alam keabadian surgawi, dan dia hanyalah makhluk abadi duniawi yang kecil. Kesenjangan antara keduanya sebesar awan dan lumpur. Jika dia ingin bertarung dengan dirinya sendiri, dia belum memenuhi syarat. Bang bang bang. Dalam waktu kurang dari 1 menit, keduanya bertukar ratusan gerakan. Selama proses ini, Long Yuan hampir menggunakan seluruh kekuatannya, tetapi Dou Wenseng, di sisi lain, menahan serangan Long Yuan tanpa tersipu, jantung berdebar, dan tanpa usaha apapun. Sudut serangan dan pengalaman bertarungnya sangat bagus. Jika seseorang tidak mengatakan bahwa mereka ingin membeli nyawamu, aku akan enggan membunuhmu. Dou Wenseng berkata sambil tersenyum. Hentikan omong kosong itu. Long Yuanli berteriak, sekali lagi mengumpulkan momentum yang cukup dan melancarkan serangan. Namun meski begitu, serangan Long Yuan masih tidak layak disebutkan di mata Dou Wenseng. Oke, setelah bertarung sekian lama, aku hampir selesai. Ayo bertarung lebih serius, dan beritahu kamu jarak antara kamu dan para ahli top. Setelah mengatakan itu, Dou Wenseng memblokir gerakan Long Yuan, lalu mengayunkan sikunya dari udara dan memukul perut bagian bawah Long Yuan dengan kuat. Engah. Seteguk besar darah muncrat. Saat ini, Long Yuan sudah dalam kondisi yang menyedihkan. Hampir tidak bisa dibedakan dari kematian. Hei, setelah aku baru saja memujimu, kenapa kamu dipukuli begitu tak terkendali? Bagaimana aku bisa memukulmu sampai mati hanya dengan pukulan yang begitu lembut? Anak muda, kamu tidak bisa melakukan ini. Mata Long Yuan menyipit. Pada titik ini, jika dia melanjutkan, tidak hanya dirinya sendiri, tetapi juga orang lain di dalam mobil akan diracuni oleh Dou Wenseng. Meski enggan, ini satu-satunya cara. Long Yuan, yang lumpuh di tanah, dengan cepat mengatur napasnya. Untuk mencapai efek membunuh dengan satu pukulan. Long Yuan pindah. Menggunakan seluruh kekuatannya, dia bergegas ke Dou Wenseng seperti kilat. Kamu tidak bisa mengajari seorang anak. Kamu telah berubah menjadi anjing tersesat, dan kamu masih tidak mau menyerah. Kalau begitu aku akan memberimu akhir yang lengkap hari ini. Meskipun dia mengatakan ini, Dou Wenseng tidak mengambil inisiatif. Sebaliknya, dia melihat Long Yuan bergegas ke arahnya. Tepat ketika mereka berdua sudah dekat, Dou Wenseng menghantam laut dan Tian Qi Long Yuan dengan pukulan yang tepat. Bang! Aliran kabut darah meledak, dan di bawah kehancuran Dou Wenseng, dan Tian Qi Long Yuan hancur total. Anak muda, saya telah menghancurkan dan Tian Qi Anda. Permainan ini harusnya berakhir. Dou Wenseng berkata sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, biar ku beritahu, kedua wanita di dalam mobil itu milikku. Orang tua, jangan bicara terlalu awal, permainan belum berakhir. Apa katamu? Dou Wenseng tampak panik karena dia merasakan kekuatan aneh keluar dari tubuh Long Yuan. Terlebih lagi, itu jauh lebih kuat dari kekuatannya sendiri. Bab 860. Tidak ada yang dikatakan. Long Yuan mencibir, tapi ekspresinya seperti ular kobra dingin. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa aku menginginkan hidupmu. Pedang Long Yuan bintang 7. Cahaya putih tajam melintas, dan detik berikutnya, Long Yuan mengeluarkan pedang panjang dari sakunya dan menusuk perut Dou Wenseng dengan tepat. Kamu orang gila, bahkan bisa menggunakan gerakan seperti itu. Pendekatan Long Yuan sepenuhnya mempertaruhkan nyawanya demi kelangsungan hidup. Gunakan diri Anda sebagai umpan untuk membuat Dou Wenseng mengendurkan kewaspadaannya. Lalu dia mengeluarkan pedang Long Yuan dan memberinya pukulan fatal. Dou Wenseng pingsan di tanah, melihat senjata di tangan Long Yuan, wajahnya penuh ketakutan. Tidak ada keraguan bahwa fluktuasi mental dari pedang itu dapat memberikan bonus pada penggunanya. Jika tidak, dia tidak akan bisa meledak dengan kekuatan ledakan yang luar biasa ketika laut dan Tian Qi miliknya rusak. Tapi senjata tingkat ini sudah cukup untuk disebut ajaib bahkan di dunia seni bela diri kuno. Bagaimana dia mendapatkannya? Apakah memang ada keluarga besar di belakangnya? Di antara 7 tingkat dunia seni bela diri kuno, sekte atau kekuatan tingkat rendah tidak memenuhi syarat untuk memata-matai sekte tingkat tinggi. Keluarga panjang tempat tinggal Long Yuan adalah sekte tingkat 4 di dunia seni bela diri kuno. Kemampuan Dou Wenseng dan sekte Savis saja tidak memenuhi syarat untuk membongkar rahasia keluarga panjang. Jadi ketika Long Yuan mengeluarkan pedang Long Yuan, Dou Wenseng tidak tahu apa itu. Dan senjata di tangan Long Yuan adalah harta pusaka keluarga panjang. Saat itu, dia melarikan diri dari keluarga panjang dan diam-diam mencuri pedang Long Yuan. Jika tidak, keluarga panjang tidak akan bisa mengejarnya ke seluruh dunia. Pedang Long Yuan menembus perut bagian bawah Dou Wenseng, tapi gagal membunuhnya. Kesenjangan kekuatan antara keduanya terlalu besar, dan Tian Qi Long Yuan terluka parah. Bahkan dengan berkah pedang Long Yuan, dia tidak dapat membunuh Dou Wenseng. Berdebar.
Kelelahan, Long Yuan terjatuh ke tanah. Dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk berdiri. Dan saat ini, dia belum kehilangan kesadaran, yang cukup untuk membuktikan kekuatannya. Yuan panjang. Jian Yuan menjerit dan keluar dari mobil. Cepat pergi atau akan terlambat. Long Yuan berkata sesekali. Dou Wenseng hanya kehilangan efektivitas tempurnya untuk sementara. Jika dia diberi waktu untuk pulih, dia akan tetap menjadi orang yang mati pada akhirnya. Oke, jangan bicara dulu, aku akan membantumu masuk ke mobil. Dengan bantuan Jian Yuan, Long Yuan dibawa ke dalam mobil. Lalu dia mengendarai Jue Chen dan meninggalkan Triumph Villa. Long Yuan, apa kabarmu? Jangan menakutiku. Jian Yuan menangis saat mengemudi, bahkan riasannya hilang. Jangan khawatir, aku belum mati. Ayo tinggalkan Zonghai dulu, pergi ke suatu tempat dengan sedikit orang, dan hindari pandangan orang lain dulu. Adapun hal-hal lain, kita akan membicarakannya nanti. Bagus. Jangan seperti ini. Ayo kita pergi ke Kabupaten Anhe dulu. Ini daerah kecil. Pembunuhnya tidak boleh ditemukan di sana. Bagus. Selama 6 jam, Jian Yuan berkendara ke Kabupaten Anhe. Dan mereka semua tinggal di rumah Su Changming. Energi Long Yuan seperti jaring laba-laba, dan luka di perut bagian bawahnya bahkan lebih mengejutkan. Mengandalkan momentum yang tersisa, Long Yuan menulis resep, dan Zhao Qingming pergi mengambil obat, yang secara bertahap menghentikan infeksi luka. Mungkin karena efek obatnya, Long Yuan tertidur setelah perbannya selesai. Orang lain di ruangan itu juga tidak tahu. Banyak hal yang harus diputuskan setelah Long Yuan bangun. Gunung Kunlun, Brigade Pengawal. Apa yang terjadi? Puan Dou sebenarnya terluka. Melihat kain kasa melilit tubuh Dou Wenseng, Anda Song Hanlin dan Cao Renli. Mata semua orang membelalak. Mereka tidak percaya pemandangan di depan mereka nyata. Dou Wenseng adalah tetua agung dari Sekte Tinju Pembunuh Sekte tingkat kedua, dan dia sebenarnya ditikam oleh seorang anak dari alam abadi bumi. Jika Anda memberitahu saya hal ini, tidak ada yang akan mempercayainya. Saya ceroboh dan menderita rencana jahatnya. Dou Wenseng mengertakkan gigi dan berkata, tetapi dantian kihainya telah saya hancurkan. Bahkan jika dia bisa menyelamatkan nyawanya, dia tetaplah orang yang tidak berguna. Mendengar berita seperti itu, Song Hanlin dan Cao Renli menghela nafas lega. Meskipun Long Yuan belum mati, tidak buruk menjadi orang yang tidak berguna. Selama dia tidak menimbulkan ancaman bagi Brigade Pengawal, tidak apa-apa. Tuan Tao, saya ingin tahu bagaimana situasinya di sana. Dalam rencana sebelumnya, tugas membunuh Long Yuan dipercayakan kepada Dou Wenseng. Adapun orang lain di tentara salib, murid Dou Wenseng, Tao Zhenlong, akan mengurus mereka. Sekarang Long Yuan telah menjadi orang yang tidak berguna, dia telah menyelesaikan misinya dengan menyamar. Sisanya terserah Tao Zhenlong. Jangan khawatir, orang-orang yang bertemu denganku semuanya terbunuh. Setelah selesai berbicara, Tao Zhenlong mengangkat bahu, tetapi sayang sekali orang-orang itu sangat tangguh. Pada akhirnya, mereka mencoba yang terbaik untuk melindungi seorang wanita. Saya tidak mengejar dan membiarkannya melarikan diri. Namun, dia juga terluka parah dan dia tidak akan hidup lama. Setelah menerima kabar tersebut, Song Hanlin dan Cao Renli tidak kecewa. Meskipun pelaksanaan rencananya tidak sempurna, mampu mengurangi efektivitas tempur tentara salib ke tingkat ini dapat dianggap sebagai penyelesaian kekhawatiran Brigade Pengawal. Dengan cara ini, tidak ada yang bisa bertindak liar terhadap kepala Brigade Pengawal. Puan Dou, misi ini sangat sulit bagi Anda, tapi jangan khawatir, kami pasti akan memberi Anda ribuan ton kristal naga itu dengan kedua tangan, dan tidak akan ada ambiguitas. Jika jumlahnya berkurang 1 ton, Brigade Pengawalmu tidak akan perlu ada. Dou Wenseng mendengus dingin. Ya, kami tidak akan pernah mengutak-atik masalah ini, mohon jangan khawatir. 3 hari kemudian, luka Long Yuan membaik dan dia bahkan bisa jatuh ke tanah untuk hidup. Selama 3 hari ini, Long Yuan mencoba menghubungi Selina dan komandan tentara salib lainnya. Tapi tidak ada yang bisa menghubunginya tentang apa yang mengecewakannya. Saya bahkan tidak tahu apakah saya hidup atau mati. Memikirkan hal ini, wajah Long Yuan menjadi sangat suram. Meskipun dia masih hidup, dan Tian Qihe miliknya telah dihancurkan, dan dia tidak berbeda dengan orang cacat. Jadi dalam kondisinya saat ini, meskipun seluruh pasukan dimusnahkan, itu tidak berlebihan. Dan masalah balas dendam bahkan lebih sia-sia. Long Yuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita hanya bersembunyi di sini? Lin Ruohan bertanya. Tempat ini juga tidak aman. Menurutku pihak lain kemungkinan besar akan kembali, jadi sekarang, ayo kemasi barang-barang kita dulu dan cari tempat tinggal yang tidak diketahui siapapun. Ayo habiskan waktu ini dulu. Setelah itu, bisakah kita bersembunyi selama sisa hidup kita? Tanya Jian Yuan. Tidak. Long Yuan berkata dengan sangat yakin, saya yakin Raja belum mati, dia akan kembali. Bersambung.